stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, si Sauka. Nah, di konten kali ini aku akan membahas soal kelas 12. Ini materinya tentang peluang untuk kejadian majemuk. Nah, sebelum memulai pembahasan, aku mau menjelaskan dulu tentang apa itu kejadian majemuk. Nah, jadi kejadian majemuk itu melibatkan dua kejadian yang sama sekali berbeda, tapi mereka itu dihubungkan oleh suatu konteks. Contohnya di soal ini ya, tentukan peluang muncul kedua buah mata dadu. Di sini walaupun sama-sama dadu ya, tapi konteksnya itu beda. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu jumlah, membicarakan tentang jumlah, sedangkan di tempat lain itu membicarakan tentang hasil kali. Nah, kejadian majemuk sendiri itu dibagi menjadi 3 sebenarnya. Ada saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Jadi kalau aku tulis itu ada 3 ya. Nah, dalam konteks kali ini aku akan menjelaskan nomor 1 dan 2 saja. Untuk kejadian bersyarat mungkin aku akan jelaskan di next video gitu ya. Nah, kejadian saling lepas dan saling bebas ini mirip ya. Konteksnya itu mirip tapi masih bisa dibedakan, teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan dulu. Yang pertama, kita bisa membedakannya dengan kata kunci atau aku singkat dengan KK gitu ya. Nah, kata kunci untuk kejadian saling lepas itu adalah kata atau. Sedangkan untuk kejadian saling bebas, ini dia punya kata kunci yaitu dan. Nah, kata kunci itu letaknya di mana? Itu ada di pertanyaan. Contohnya dalam kasus yang akan aku bahas ini, pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7 atau hasil kali kedua mata dadu bernilai 12 gitu. Kata hubung di sini adalah kata atau gitu ya. Nah, atau di sini sebagai kata kunci. Maka kita bisa tahu bahwa kita harus menggunakan rumus kejadian saling lepas karena kata kuncinya adalah atau gitu. Nah, kejadian saling lepas sendiri itu menggunakan operasinya itu adalah penjumlahan. Untuk himpunannya, operasi himpunannya OH gitu ya. Operasi dalam himpunannya dia itu menggunakan operasi gabungan. Nah, sedangkan untuk kejadian saling bebas, dia itu menggunakan operasi perkalian. Untuk operasi himpunannya menggunakan irisan gitu ya. Nah, untuk kejadian bersyarat kita akan bahas di next video, jadi aku nggak akan jelasin dulu sekarang. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan bagian ini. Kalau ini udah jelas, jadi kita tahu ya bahwa untuk soal nomor 2 ini yang ditanyakan, kita akan menggunakan rumus kejadian saling lepas gitu. Nah, sebelum itu kita harus membuat dulu tabel. Oke, sekarang udah siap. Nah, aku akan tulis angka-angkanya. Kalau dadu itu angkanya ada 1 sampai 6 ya. 2 3 4 5 6. Nah, tabel bagian ini akan aku gunakan untuk menghitung jumlah dari mata dadunya, sedangkan yang di sebelah kanan akan aku gunakan untuk menghitung hasil kali mata dadunya. Oke, caranya gini,
satu dengan satu ini dipasangkan satu dengan satu, 2 ya, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Begitu juga dengan yang ini perkaliannya gini ya, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Kita akan lihat kan di sini yang diminta peluang muncul 2 mata dedu berjumlah 7 dan yang hasil kalinya 12. Maka kita lingkari yang dia itu mata dadunya itu nilainya jumlahnya 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sedangkan yang hasil kalinya ada 12 itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk peluang itu dia punya rumus PA. Jadi peluang untuk kejadian A itu akan sama dengan NA itu banyaknya kejadian A. Kejadian A itu contohnya adalah muncul muncul kedua mata dadu berjumlah 7 kayak gitu, atau muncul 2 buah mata dadu hasil kalinya nilainya 12. Nah, itu namanya NA. Jadi kejadian tertentu gitu. Per NS. NS di sini adalah ruang sampel. Nah, maka untuk kasus pertama ini peluangnya ini aku sebut PA1 gitu ya. PA1 itu hasilnya yang nilainya jumlahnya itu 7 ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6, maka NA-nya itu 6 per NS. NS-nya itu 6 kali 6 ya. Jadi ada 36. Nah, sedangkan P untuk A2, sorry guys. P untuk A2 itu akan sama dengan 4 karena dia NA-nya 4 ya, yang nilainya 12 itu ada 4 per 36. Nah, sekarang kita coba gunakan rumus kejadian saling lepas ya, karena di sini kata kuncinya atau. Untuk kejadian saling lepas itu tadi operasinya penjumlahan. Maka di sini PA1 digabung, operasi himpunannya gabungan ya. Digabung dengan kejadian 2 itu akan sama dengan penjumlahan dari peluang-peluangnya. 6 per 36 ditambah dengan 4 per 36. Hasilnya sama dengan 10 per 36. Nah, ini boleh disederhanakan ya teman-teman. Untuk peluang itu boleh disederhanakan karena rentang untuk peluang itu adalah 0 sampai 1. Jadi it's okay, disederhanakan itu gak akan merubah nilainya, itu gak akan, sama aja gitu. Maka di sini aku bisa sederhanakan, hasilnya jadi dua-duanya dibagi 2 ya, 5 per 18 gitu. Selesai. Yeay. Terima kasih sudah menonton. Aku rasa cukup ya video untuk kali ini. Seandainya ada yang masih dibingungkan atau belum jelas, kalian boleh komen di kolom komentar. Nanti aku pasti jawab, aku pasti replay. Kalau perlu aku akan buatin video penjelasannya untuk kalian. So, see you on the next video. Jangan lupa like, share,
komen, dan subscribe. Dan pastikan tonton terus video-video Sisoka selanjutnya. Oke, bye!